Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, kepada dosen pengampu mata kuliah Matematika Bisnis, Ibu Irvia Eriza, SPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang anuitas sebagai pemenuhan performance test ujian akhir semester 1 Universitas Pancasakti. Perkenalkan, saya Afi Widarwati, NIM 29021501104, Prodi Akuntansi Reguler Plus. Apa itu anuitas? Anuitas adalah sejumlah pembayaran pinjaman yang sama besar, terdiri dari atas dua bagian, yaitu satu bagian bunga, dua bagian angsuran. Maka rumusnya adalah A sama dengan AN plus BN. Rumus menghitung besar bunga atau BN. BN sama dengan M dikali I. BN besar bunga angsuran N, M modal, I persentase bunga. Rumus menghitung besar anuitas, yaitu A sama dengan M dikali I per 1 dikurang dalam kurung 1 ditambah I pangkat min N. Rumus tersebut berlaku jika angsuran pertama belum diketahui. Keterangan A. Anuitas, M. Modal, N. Periode atau waktu, I. Suku bunga. Selanjutnya, rencana pelunasan pinjaman, yaitu berupa tabel yang berisi ada angsuran, bunga, sisa pinjaman yang harus dibayar dari pinjaman yang dipinjam. Seperti ini contoh tabelnya, ada pinjaman awal bulan, anuitas, bunga, angsuran, serta sisa pinjaman. Perhitungan anuitas dan pelunasan pinjaman. Perhitungan anuitas dan pelunasan pinjaman saling berkaitan juga dengan rencana pelunasan pinjaman. Dalam membuat tabel rencana pelunasan pinjaman, kita dapat menghitung dengan cara menggunakan rumus perhitungan anuitas untuk melunasi pinjaman tersebut. Kita langsung ke contoh soal, yaitu Bu Ani meminjam uang di bank sebesar 5 juta rupiah dengan bunga 2% per bulan dengan anuitas 1.060.792. Pinjaman tersebut akan dilunasi dalam waktu 5 bulan. Buatlah tabel pelunasan pinjaman. Di sini udah diketahui M-nya yaitu 5 juta, I-nya 2% sama dengan 0,02, N 5 bulan, A-nya 1.060.792. Maka angsuran pertama kita pakai rumus A sama dengan AN plus BN. A sama dengan A1 ditambah B1. A sama dengan A1 ditambah M dikali I. 1.060.792 sama dengan A1 ditambah dalam kurung 5 juta dikali 0,02. 1.060.792 sama dengan A1 ditambah 100.000. A1 sama dengan 1.060.792 dikurang 100.000. Maka angsuran pertama yaitu 960.792. Mencari sisa pinjaman, yaitu pinjaman bulan pertama dikurang angsuran pertama. Pinjaman awal bulan pertama yaitu 5 juta dikurang angsuran pertamanya 960.792. Hasilnya yaitu 4.039.208. Berikut contoh tabelnya seperti ini. Jika kita sudah masukkan tadi pinjaman awal bulan 5 juta, bunganya 100%, maksudnya bunganya 2% yaitu 100.000.
angsurannya 960.792, sisa pinjaman 4.039.208. Mencari bunga angsuran kedua. Di sini kita dapat 80.784. Caranya yaitu sisa pinjaman bulan pertama dikali bunganya. Sisa pinjaman bulan pertama 4.039.208 dikali 0,02, hasilnya 80.784. Maka di sini sama kan, bunganya 2% yaitu 80.784. Besar angsuran kedua. Di sini di tabel ini 980.008 rupiah. Caranya yaitu pakai rumus A sama dengan AN plus BN, A sama dengan A2 ditambah B2, A2 sama dengan A dikurang B2, A2 sama dengan A-nya tadi 1.060.792 dikurang B2-nya yaitu 80.784. Maka angsuran keduanya 980.008 rupiah. Sama kan? Sisa pinjaman yaitu pinjaman awal bulan kedua dikurang angsuran kedua. 4.039.208 dikurangi 980.008. Maka sisa pinjamannya 3.059.200. Selanjutnya bunga angsuran ketiga atau B3, yaitu sisa pinjaman bulan kedua dikali bunga 3.059.200 dikali 0,02, hasilnya 61.184. Mencari angsuran ketiga atau A3. Pakai rumus A sama dengan A3 ditambah B3. A3 sama dengan A dikurang B3. A3 sama dengan 1.060.792 dikurang 61.184. A3 999.608 rupiah. Sisa pinjamannya yaitu pinjaman awal bulan ketiga dikurangi angsuran ketiga. 3.059.200 dikurang 999.608 rupiah. Hasilnya 2.059.592 rupiah. Selanjutnya bunga angsuran keempat atau B4, yaitu sisa pinjaman bulan ketiga dikali bunga 2.059.592 dikali 0,02, hasilnya 41.192. Mencari angsuran keempat atau A4, yaitu A sama dengan A4 ditambah B4. A4 dikurang A dikurang B4. A4 sama dengan 1.060.792 rupiah dikurang 41.192. Maka angsuran keempat yaitu 1.019.600. Sisa pinjamannya, pinjaman awal bulan keempat dikurang angsuran keempat 2.059.592 rupiah dikurang 1.019.600 rupiah. Sisanya yaitu 1.039.999 rupiah. Selanjutnya, bunga angsuran kelima atau B5. BN sama dengan M dikali I. M-nya sisa pinjaman bulan 4 dikali bunga 1.039.992 dikali 0,02. Hasilnya 20.800. Mencari angsuran kelima atau A5, yaitu pakai rumus A sama dengan AN plus BN atau A sama dengan A5 plus B5. Maka A5 sama dengan A dikurang B5. A5 sama dengan 1.060.792 dikurang 20.800. A5 sama dengan 1.039.992 rupiah. Sisa pinjamannya yaitu pinjaman awal bulan kelima dikurang angsuran kelima. 1.039.992 dikurang 1.039.992.
hasilnya adalah 0. Dalam kata lain, angsuran tersebut lunas. Seperti ini contoh tabelnya. Kita kalau diisi ke tabel sampai akhir bulan kelima yaitu 0 atau lunas. Tadi kan seperti di contoh udah dibilangin kalau angsurannya itu hanya 5 bulan. Maka dalam 5 bulan itu dia harus terbayar dan hasil akhirnya yaitu 0 atau lunas. Berikutnya adalah perhitungan angsuran ke K atau N. Menghitung besar angsuran AN, rumusnya yaitu AN sama dengan A1 dalam kurung A plus 1 pangkat N-1. Keterangan AN besar angsuran ke N, A1 besar angsuran pertama, I persentase bunga, N jangka waktu angsuran. Rumus menghitung besar angsuran AN jika anuitasnya sudah diketahui, yaitu AN sama dengan A dikurang BN atau besar bunga. Keterangan AN besar angsuran ke N, A anuitas, BN bunga angsuran ke N. Selanjutnya ke contoh soal. Pak Budi meminjam uang di bank sebesar 10 juta rupiah dengan bunga 1% per tahun. Pinjaman tersebut akan dilunasi dalam 1 tahun. Tentukan A besar anuitas, B besar angsuran pertama, C besar angsuran kelima. Penyelesaiannya di sini I-nya kita cari dulu per bulan karena kan di sini soalnya 1% per tahun, maka per bulannya itu berapa? Di sini 1% dibagi 1 tahun atau 0,01 dibagi 12 bulan sama dengan 0,0008 per 1 bulan. N-nya 1 tahun atau 12 bulan. Kita jawab pertama yang anuitas. Rumusnya adalah M dikali I dibagi 1 dikurang dalam kurung 1 ditambah I pangkat min N. Maka A sama dengan 10 juta dikali 0,0008 dibagi 1 dikurang 1 ditambah 0,0008 pangkat min 12 karena N-nya adalah 12. A sama dengan 8.000 dikurang 1 dikurang 1,008 pangkat min 12. A sama dengan 8.000 dibagi 1 dikurang 0,9904. A sama dengan 8.000 dibagi 0,0096. Maka kita dapat anuitasnya yaitu Rp833.000. Kita jawab yang B, besar angsuran pertamanya yaitu pakai rumus A sama dengan A1 ditambah B1. A1 sama dengan A dikurang B1. A1-nya sama dengan 833.000 dikurang 10 juta dikali 0,0008. A1 sama dengan 833.000 dikurang 8.000. Angsuran pertama yaitu 825.000. Yang ketiga, kita mencari besar angsuran kelima. Memakai rumus AN sama dengan A1 dikali dalam kurung 1 ditambah I pangkat N-1. A5 sama dengan 825.000 dikali dalam kurung 1 ditambah 0,0008 pangkat 5 min 1. A5 sama dengan 825.000 dikali 1,0008 pangkat 4. A5 sama dengan 825.000 dikali 1,0032. Hasilnya yaitu Rp827.640.
Selanjutnya, menghitung sisa pinjaman dalam anuitas. Setelah melakukan pembayaran anuitas secara terus-menerus, maka besarnya pinjaman yang akan kita kembalikan pasti juga akan berkurang sampai pada akhir periode menjadi lunas. Jika S1, S2, S3, SM berturut-turut merupakan sisa pinjaman setelah pembayaran anuitas pertama, kedua, ketiga, ke M, maka ada beberapa cara untuk menentukan sisa pinjaman setelah pembayaran anuitas ke M. Sisa pinjaman dapat dihitung sebagai berikut. B1 sama dengan I dikali M, B2 sama dengan I dikali S1, B3 sama dengan I dikali S2, B4 sama dengan I dikali S3, dan seterusnya. Maka kita di sini dapat rumusnya B M plus 1 sama dengan I dikali SM. Keterangan SM adalah sisa pinjaman setelah pembayaran ke M. B M plus 1 besarnya bunga ke M plus 1 I suku bunga anuitas. Contoh soal, pinjaman sebesar 10 juta akan dilunasi dengan sistem anuitas bulanan dengan suku bunga 3% per bulan selama 2,5 tahun. Tentukan besarnya anuitas. B. Sisa pinjaman setelah mengangsur 10 bulan. Di sini M-nya adalah 10 juta, I-nya 3% atau 0,03 per bulan, waktunya 2,5 tahun. Kita mencari anuitasnya terlebih dahulu. Rumusnya M dikali I per 1 dikurang dalam kurung 1 ditambah I pangkat min N. A sama dengan 10 juta dikali 0,03 per 1 dikurang dalam kurung 1 ditambah 0,03 pangkat min 30. A sama dengan 300.000 per 1 dikurang 1,03 pangkat min 30. A sama dengan 300.000 per 1 dikurang 0,411986759. Maka hasilnya A sama dengan 510 192,29. Selanjutnya, menentukan sisa pinjaman setelah mengangsur 10 bulan atau S10. Berdasarkan rumus SM sama dengan B M plus 1 per I, maka S10 sama dengan B11 per I. Artinya harus menentukan besarnya B11 atau bunga periode ke-11. Untuk menentukan B11, kita butuh nilai A11 atau angsuran ke-11 dengan rumus B11 sama dengan A dikurang A11. Untuk menentukan A11, kita butuh nilai A1 dengan rumus A11 sama dengan A1 dikali dalam kurung 1 ditambah I pangkat 10. Pertama, mencari nilai B1. B1 sama dengan I dikali M. B1 sama dengan 0,03 dikali 10 juta. B1 sama dengan Rp300.000. Kedua, mencari nilai A1. A1 sama dengan A dikurang B1. A1 sama dengan 510 192,29 dikurang Rp300.000. A1 sama dengan Rp210 192,59. Selanjutnya mencari nilai A11. A11 sama dengan A1 dikali dalam kurung 1 ditambah I pangkat 10. A11 sama dengan, tadi A1-nya adalah 210 192,59 dikali dalam kurung 1 ditambah 0,03 pangkat 10. A11 sama dengan 282 481,26 rupiah. Selanjutnya nilai B11. B11 sama dengan A dikurang A11. B11 sama dengan
510.192,59 dikurang 282.481,6. Maka B11 sama dengan 227.711,26. Maka kita bisa mencari sisa pinjaman ke 10. Yaitu rumusnya E10 sama dengan B11 per I. Tadi B11 yaitu 227.711,33 dibagi I-nya 0,03. Maka E10 sama dengan 7.590.377,67. Jadi, sisa pinjaman setelah membayar 10 kali adalah senilai 7.590.337,67 rupiah. Selanjutnya, anuitas dibulatkan ke atas. Setiap bilangan yang akan dibulatkan ke atas dalam puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, atau yang lainnya selalu ditambah 1 dari nilai sebelumnya. Lambang untuk pembulatan anuitas ke atas adalah A pangkat plus. Cara pembulatan anuitas. Hasil perhitungan anuitas diperoleh A pangkat plus sama dengan 2.351.405,78 rupiah. Dibulatkan puluhan ke atas, yaitu sejumlah 2.351.410. Kedua, dibulatkan ratusan ke atas, maka 2.351.500 rupiah. Ketiga, dibulatkan ribuan ke atas, maka 2.352.000 rupiah. Keempat, dibulatkan puluhan ribu ke atas, maka 2.360.000 rupiah. Selanjutnya, anuitas dibulatkan ke bawah. Setiap bilangan yang akan dibulatkan ke bawah dalam puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, atau yang lainnya selalu tetap dari nilai sebelumnya. Lambang untuk pembulatan anuitas ke bawah adalah A pangkat min. Cara pembulatan anuitas. Hasil perhitungan anuitas diperoleh 4.037.895,78. Dibulatkan puluhan ke bawah, maka 4.357.890. Kedua, dibulatkan ratusan ke bawah, maka 4.357.800 rupiah. Ketiga, dibulatkan ribuan ke bawah, maka hasilnya 4.357.000 rupiah. Keempat, terakhir, dibulatkan puluhan ribu ke bawah, yaitu 4.350.000 rupiah. Sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.